Di sebuah desa sunyi bernama Sumberjati, berdiri 3 pohon pisang di belakang rumah tua peninggalan seorang kakek. Tak ada yang berani mendekat, karena konon di bawah tiap pohon itu terkubur 3 mayat yang tak pernah dimakamkan dengan benar. Dan sejak malam itu, suara kain kafan bergesek pelan terdengar setiap pukul 12, seolah sesuatu dari dalam tanah sedang menunggu digantikan. Malam di desa Sumberjati selalu terasa lebih gelap dari tempat lain. Lampu-lampu jalan hanya ada sampai batas tikungan kecil. Sisanya hanyalah bayangan pohon dan suara jangkrik. Di ujung desa itu berdiri sebuah rumah tua milik keluarga Raffi, remaja berusia 17 tahun yang baru saja pindah kembali ke rumah peninggalan kakeknya bersama ibunya setelah ayahnya meninggal dunia. Rumah itu berdiri di atas tanah luas, tapi yang paling menonjol adalah 3 pohon pisang di belakang rumah. Tidak ada yang berani menebangnya, meskipun sudah tua dan tidak pernah berbuah. Kakek Raffi dulu sering berkata, "Jangan pernah menatap pohon pisang itu setelah maghrib, nak. Mereka nggak suka dilihat." Awalnya, Raffi menganggap itu hanya mitos desa, cerita lama untuk menakuti anak-anak. Tapi sejak malam Jumat pertama setelah kepindahan mereka, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sekitar pukul 11 malam, Raffi yang sedang bermain ponsel di kamar mendengar suara halus dari arah jendela belakang. Suara itu seperti seseorang memanggil pelan, "Raffi." Ia menoleh cepat. Hanya gelap. Hujan belum turun, angin pun tidak ada. Tapi daun pisang di luar sana bergerak pelan-pelan, seperti dilambaikan seseorang. Raffi menutup gorden, mengira hanya halusinasi. Namun suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. "Raffi, ayo keluar." Dadanya mulai sesak. Raffi mencoba berdoa, tapi lidahnya terasa keluh. Ia mengambil senter dan memberanikan diri membuka jendela sedikit. Saat sinar senter menembus celah kaca, ia melihat batang pohon pisang pertama bergoyang hebat. Daun-daunnya menutup sebagian pandangan, tapi di baliknya tampak bayangan putih berdiri diam. Raffi terpaku. Bayangan itu seperti pocong, tapi bentuknya aneh. Tidak loncat, tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala sedikit miring, seolah menatap balik ke arahnya. Dalam hitungan detik, hawa di sekitar kamar menjadi dingin menggigit. Napasnya keluar seperti kabut. Lalu, suara itu terdengar lagi, lebih pelan, lebih dekat. "Sudah lama, nggak ada yang lihat aku." Senter Raffi padam tiba-tiba. Ia mundur menjauh dari jendela, menutup tirai dengan tangan gemetar. Jantungnya berpacu keras, tapi di luar, daun pisang tetap bergoyang, seolah sesuatu masih berdiri di sana. Paginya, Raffi berusaha menceritakan kejadian itu pada ibunya. Namun sang ibu hanya tersenyum lelah. "Ah, kamu kebanyakan nonton film horor. Pohon itu dari dulu memang begitu. Kakekmu yang tanam." Tapi satu hal yang membuat Raffi tak bisa tenang. Di tanah dekat jendela kamarnya, ia menemukan bekas tapak kaki berlumpur mengarah ke rumah. Jejak itu hanya 2 langkah, lalu berhenti tepat di bawah jendela. Malam berikutnya, Raffi sengaja duduk di ruang tengah sambil menunggu waktu larut. Ia ingin memastikan apa yang dilihatnya malam sebelumnya bukan cuma bayangan. Pukul 23.30, lampu di dapur berkedip, angin dingin meniup tirai, dan lagi-lagi terdengar suara lirih itu dari luar. "Raffi, kenapa kamu nggak sapa aku lagi?" Kali ini, Raffi berlari ke jendela dan langsung mengintip sinar bulan menyorot jelas batang pohon pisang pertama, dan ia melihat sebuah wajah pucat menempel di kulit batang. Wajah itu seperti membentuk dari kulit pisang yang retak.
Matanya kosong, bibirnya sobek memanjang. Raffi menjerit dan jatuh tersungkur. Tapi sebelum sempat bangun, suara berat terdengar dari luar. Satu sudah lihat, dua lagi akan ikut. Lampu rumah padam total. Dari luar, angin menghempas daun pisang begitu keras hingga terdengar seperti tawa panjang yang bergema di kegelapan malam. Dan malam itu, Raffi tahu salah satu dari 3 pohon itu sudah mengenali dirinya. Sejak malam itu, Raffi tidak pernah tidur nyenyak. Bayangan wajah di batang pohon pisang pertama masih jelas di kepalanya. Ia mencoba berpikir logis, mungkin hanya halusinasi karena lelah pindahan atau cahaya bulan yang menipu mata. Tapi setiap kali ia melewati dapur dan menatap ke arah jendela belakang, daun pohon pisang itu seperti bergerak mengikuti langkahnya. Hari mulai berjalan seperti biasa. Ibu Raffi, Bu Siti, sibuk membersihkan rumah bagian depan, sementara Raffi membantu menyapu halaman. Namun, tanpa sadar, langkah kakinya membawanya ke belakang rumah. Ia berhenti di depan pohon pisang kedua, yang batangnya lebih besar dan daunnya menutupi sebagian pandangan ke arah sawah. Entah kenapa, dari ketiga pohon itu, pohon kedua terasa paling hidup. Udara di sekitarnya dingin, meskipun matahari terik. Raffi merasakan semacam getaran halus di tanah setiap kali ia berdiri dekat situ, seperti detak jantung bumi. "Kamu yang semalam ya?" gumam Raffi pelan sambil menyentuh batang pohon. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun pisang bergetar dan dari sela-sela batang muncul suara lembut seperti anak kecil. "Aku di sini, Raffi." Raffi mundur spontan. Jantungnya berpacu, tapi rasa takut itu malah berubah jadi rasa penasaran yang aneh. "Siapa kamu?" "Temanmu." "Teman? Aku dulu juga tinggal di sini, tapi sekarang nggak bisa keluar." Raffi menelan ludah. Suara itu seperti berasal dari dalam batang pisang. Ketika ia melangkah mundur, sesuatu terjatuh di tanah. Sebuah bunga kamboja kering, segar, seolah baru dipetik dari makam. Ia menatapnya lama. Entah mengapa, bunga itu mengeluarkan aroma tanah basah bercampur darah. Malamnya, Bu Siti melihat Raffi duduk sendirian di halaman belakang. "Ngapain nak, malam-malam begini?" "Nggak apa-apa Bu, aku ngobrol aja. Tadi katanya mau main lagi nanti malam." "Ngobrol sama siapa?" "Temanku Bu, dia tinggal di pohon pisang." Bu Siti terdiam. Ia merinding, tapi mencoba tetap tenang. "Jangan bercanda kayak gitu. Pohon itu bukan tempat main." "Beneran Bu, dia baik kok. Dia kasih aku hadiah." Raffi menunjukkan bunga kering itu. Bu Siti menatapnya lama. "Itu bunga kamboja, Raffi. Dari mana kamu dapat ini?" "Dia yang kasih." Malam itu, Bu Siti tidak bisa tidur. Ia terus teringat bunga kamboja. Bunga yang hanya tumbuh di makam-makam belakang desa. Keesokan harinya, tetangga lama mereka, Pak Darno, datang berkunjung. Saat melihat kebun belakang, wajahnya berubah tegang. "Loh, 3 pohon pisang itu masih ada ya, Bu Siti?" "Masih, Pak. Kenapa memangnya?" "Dulu waktu kakekmu nanam itu, tanah situ bekas kuburan. 3 orang laki-laki gantung diri di sana tahun 80-an. Katanya jasadnya dikubur di situ juga, biar nggak ganggu warga." Bu Siti terperanjat, sementara Raffi hanya menatap ke arah jendela. Diam, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. "Namanya juga orang kampung Bu," kata Raffi pelan. "Mereka cuma pengen ditemani." Sore harinya, Bu Siti memutuskan menaburkan garam dan membaca ayat suci di belakang rumah. Tapi setiap kali ia menaburkan garam di sekitar pohon pisang kedua, tanahnya seperti menolak. Butiran garam menghilang perlahan, seolah diserap bumi. Malam menjelang dan Raffi kembali duduk di dekat jendela. Suara itu muncul lagi, lebih jelas, lebih ramah. "Raffi, besok ajak aku main ke pohon sebelah, ya,
Dia pengen kenalan juga. Raffi tersenyum samar menatap ke arah 3 batang pisang yang bergoyang pelan dalam cahaya bulan. Di matanya bukan hanya daun yang bergerak, tapi 3 sosok putih berdiri sejajar di antara batang-batang itu. Mereka seolah tersenyum ke arahnya, dan hanya Raffi yang bisa melihat. Sejak malam kedua itu, Raffi semakin aneh. Ia lebih sering duduk sendirian di dekat jendela belakang, menatap pohon-pohon pisang dengan pandangan kosong. Kadang tersenyum, kadang berbicara pelan seolah sedang mendengarkan seseorang menjawab dari kejauhan. Bu Siti makin khawatir. Ia mencoba memanggil Pak Darno lagi untuk datang sore itu, berharap bisa mendapatkan penjelasan lebih banyak soal apa yang terjadi di tanah itu. Pak Darno datang membawa tasbih di tangannya. Wajahnya tampak tegang sejak menjejakkan kaki di halaman belakang rumah. "Bu, saya nggak enak ngomongnya, tapi sejak rumah ini ditempati lagi, warga sering lihat bayangan putih di kebun belakang waktu malam." Bu Siti langsung merinding. "Bayangan putih gimana, Pak?" "Kayak pocong, Bu Tiga, berdiri sejajar di bawah pisang itu. Dulu waktu saya masih muda, saya bantu gali tanah situ buat pemakaman darurat. 3 orang yang bunuh diri karena utang, nggak sempat disolatkan. Jadi, kakekmu tanam 3 pohon pisang di atasnya, biar nggak diusik." Bu Siti menatap ke arah belakang. Pohon pertama tampak condong sedikit ke kanan, pohon kedua lebih tinggi, dan pohon ketiga yang paling ujung, daunnya tampak robek seperti terbakar. Dari sanalah angin paling dingin selalu bertiup. Malamnya, angin datang lebih kencang dari biasanya. Raffi terbangun karena bau anyir seperti darah menyengat dari arah jendela. Ia membuka mata, tapi ruangan gelap total. Lampu padam, hanya suara dedaunan berdesir pelan. Ketika ia membuka tirai, matanya langsung membesar. Di bawah cahaya bulan, batang pohon pisang ketiga tampak berlumur cairan hitam, kemerahan seperti darah. Tanah di sekitarnya basah. Ia membuka pintu belakang perlahan, menyalakan senter, dan melangkah ke sana. Setiap langkah membuat bau anyir semakin kuat. Di bawah batang pohon, tanah seperti baru digali. Ada gundukan kecil. Saat sinar senter diarahkan ke situ, tampak tangan pucat mencuat sedikit dari dalam tanah. Jari-jarinya kaku. Raffi tersentak mundur, tapi tiba-tiba terdengar suara berbisik dari belakangnya. Lirih tapi jelas. "Jangan takut, Raffi. Kami cuma mau numpang main." Ia berbalik cepat. Senter bergetar di tangannya. Di depan matanya kini berdiri 3 sosok pocong sejajar di antara batang-batang pisang. Wajah mereka membusuk, mata cekung, tapi semuanya menatap ke arah Raffi dengan pandangan penuh kerinduan aneh. Salah satunya maju 1 langkah. Pocong yang berdiri di bawah pohon ketiga, dari kain kafannya menetes air berwarna merah tua. "Kami dulu manusia juga, tapi dikubur di sini tanpa doa. Tolong Raffi." Suara itu serak, tapi entah kenapa Raffi merasa iba. Ia menelan ludah, tangannya gemetar. "Ah, apa yang kalian mau?" "Kami mau pulang, tapi tubuh kami masih di sini." Angin mendadak berhenti, daun-daun pisang diam seketika. Lalu tanah di bawah pohon ketiga bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Suara erangan pelan terdengar dari bawah tanah. Raffi terpaku. Bau darah semakin kuat sampai membuatnya mual. Tiba-tiba suara jeritan ibu memecah malam. "Raffi!" Bu Siti berlari dari dapur dengan lampu minyak di tangan. Begitu ia melihat ke arah kebun, ia langsung menjerit dan jatuh terduduk. Dari tempatnya berdiri, ia melihat anaknya mematung dikelilingi 3 pocong di bawah pohon pisang. Namun dalam sekejap, sosok-sosok itu lenyap saat cahaya lampu mengenainya. Raffi pingsan di tempat. Keesokan paginya, Bu Siti memanggil Ustaz Rahman datang.
Wajah Ustaz itu berubah serius ketika menjejak tanah di belakang rumah. "Saya sudah lama curiga sama tempat ini," katanya pelan. 3 pohon pisang itu bukan sembarang pohon. Itu penanda kuburan yang tidak tenang. Arwah mereka terikat di batang-batang itu. Ustaz Rahman menatap batang pohon ketiga lama sekali. Dan pohon yang ujung itu, penunggunya paling kuat. Dia haus darah. Kalau tak segera dibacakan doa, dia bisa menjemput siapapun yang berani menatapnya. Bu Siti terisak. "Ustaz, tolong anak saya." Ustaz Rahman mengangguk pelan. "Malam Jumat nanti kita harus berdoa bersama di sini. Tapi ingat, jangan biarkan Raffi sendirian sebelum malam itu." Namun malam berikutnya, sebelum doa bisa dimulai, Bu Siti mendapati kamar anaknya kosong, jendela belakang terbuka, dan dari arah kebun pisang, bau tanah basah bercampur darah kembali menyeruak. Suara lirih terdengar di kejauhan, samar tapi jelas memanggil, "Raffi, kami sudah menunggu di bawah tanah." Malam itu, udara terasa berat. Awan gelap menutup bulan dan seluruh desa Sumberjati seperti tertelan sunyi. Di dalam rumah, Bu Siti mondar-mandir gelisah. Sudah hampir tengah malam, tapi Raffi belum juga pulang sejak sore. Pintu belakang terbuka sedikit dan dari luar terdengar sayup suara jangkrik bercampur desir daun pisang. Ketika Bu Siti mencoba menutup pintu, hembusan angin dingin menerpa wajahnya, disertai aroma tajam tanah basah bercampur darah kering. Ia tahu sesuatu sedang terjadi lagi di kebun belakang. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan lampu minyak dan memanggil Pak Darno yang tinggal di rumah seberang jalan. Tak lama, Pak Darno datang tergesa. Wajahnya pucat. "Bu Siti, tadi saya lihat Raffi dari kejauhan, berdiri di kebun belakang. Dia nggak sendiri." "Maksudnya?" "Ada 3 sosok putih di sekelilingnya. Bu, saya kira itu kain yang digantung, tapi mereka bergerak." Bu Siti hampir pingsan mendengarnya. Ia segera menelpon Ustaz Rahman, memohon agar segera datang. Tak sampai setengah jam kemudian, suara motor tua terdengar berhenti di depan rumah. Ustaz Rahman datang membawa tasbih dan sebotol air doa. Ia menatap halaman belakang yang gelap dengan pandangan waspada. "Kita mulai malam ini juga," katanya pelan. "Kalau ditunda, mereka bisa menjemput Raffi sepenuhnya." Mereka bertiga berjalan menuju kebun belakang. Angin berhembus tidak seperti biasa. Berat, berputar pelan seperti pusaran. Daun pisang bergetar meski udara diam. Lampu minyak yang dibawa Bu Siti berkedip-kedip dan semakin dekat mereka ke pohon ketiga, semakin terasa dingin menembus tulang. Di bawah pohon kedua, terlihat Raffi berdiri memunggungi mereka. Bajunya basah oleh tanah, wajahnya menunduk. "Raffi," panggil Bu Siti gemetar. Tak ada sahutan. Ustaz Rahman melangkah maju perlahan, memegang botol air doa di tangan. "Raffi, nak, istighfar kamu, di sini bukan sendiri." Raffi perlahan menoleh. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam seluruhnya tanpa putih. Saat bibirnya terbuka, suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Dia datang, akhirnya. Suara itu berat dan berlapis, seperti 3 orang bicara bersamaan. Ustaz Rahman segera membaca ayat-ayat ruqyah. Begitu lantunan ayat pertama keluar dari mulut Ustaz, daun-daun pohon pisang bergetar keras. Tanah di bawah mereka bergerak seperti bernafas. Dari sela batang pohon pertama keluar kabut hitam pekat yang melayang rendah, membentuk bayangan sosok pocong dengan wajah membusuk. "Innalillahi, mereka terikat di sini," gumam Ustaz Rahman. Ia terus membaca ayat dengan suara lantang. Tapi pocong pertama melolong keras, menjerit seperti terbakar. Pocong kedua muncul di sisi kanan Raffi, menggigil hebat seolah sedang menahan amarah. Raffi tiba-tiba menjerit dan jatuh berlutut, kedua tangannya mencakar tanah.
Dari mulutnya keluar tanah basah bercampur darah. Bu Siti menjerit ketakutan, tapi Ustaz Rahman menahan bahunya. "Jangan dekati dia. Bu arwah itu sedang berusaha keluar lewat tubuh anakmu." Suara tangisan menggema di sekitar kebun. Pohon ketiga bergoyang paling kuat, seolah ada sesuatu di dalam batangnya yang ingin pecah keluar. Ustaz Rahman menatap tajam ke arah pohon itu dan melanjutkan doa dengan suara lebih keras. "Ya Allah, bebaskanlah roh-roh yang terikat tanpa ampunan, kembalikan mereka ke asalnya." Suara jeritan ketiga, pocong menyatu menjadi satu teriakan panjang yang membuat seluruh daun pisang merunduk kabut hitam melingkar di sekitar Raffi, lalu terpecah seperti asap yang dihempas angin. Raffi terkulai lemas, pingsan di tanah. Ketika suasana mulai tenang, Ustaz Rahman menatap ketiga pohon pisang itu. "Mereka belum sepenuhnya pergi," katanya dengan nada berat. "Tubuhnya masih di bawah sini. Arwah mereka hanya menunggu waktu untuk lepas. Besok malam kita lanjutkan. Aku harus siapkan doa pemutus agar mereka tidak kembali lagi." Ia lalu memandangi tanah di bawah pohon ketiga yang retak halus seperti bekas galian baru. Kalau malam ini Raffi dipanggil lagi, jangan biarkan dia menjawab. Sekali ia menoleh, roh terakhir itu bisa menyatu dengan dirinya. Bu Siti menatap wajah anaknya yang masih pingsan, air mata jatuh tanpa suara. Sementara di balik batang pohon ketiga, samar-samar tampak sepasang mata hitam mengintip dari balik sobekan batang, menatap lurus ke arah mereka dengan senyum miring. Dan ketika Ustaz Rahman menoleh, mata itu perlahan menutup. Tapi dari dalam tanah terdengar suara lirih seorang pria dewasa berbisik, "Belum selesai Ustaz. Malam Jumat nanti aku akan keluar sepenuhnya." Hari berganti cepat menuju malam Jumat. Malam yang sejak lama diyakini warga Sumberjati sebagai waktu ketika arwah bebas berkeliaran. Sejak kejadian di kebun 2 malam lalu, Raffi tidak pernah bicara banyak. Ia lebih sering menatap ke arah jendela belakang dengan pandangan kosong, seperti mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Bu Siti menutup semua jendela, membakar dupa wangi, dan memutar ayat-ayat Al-Quran dari ponselnya. Tapi tak ada yang bisa benar-benar menenangkan hatinya. Setiap malam menjelang pukul 12, daun pisang di luar selalu bergerak sendiri, meski angin tidak bertiup. Kadang terdengar suara langkah pelan di tanah basah, seolah seseorang sedang berjalan mengelilingi rumah. Sore itu, Ustaz Rahman datang membawa tas hitam besar berisi air doa, garam, dan seikat daun bidara. Di belakangnya, Pak Darno menyusul sambil membawa cangkul dan obor. "Malam ini kita tuntaskan semuanya," kata Ustaz Rahman. "Arwah mereka masih terikat karena ada darah yang dulu tidak disucikan dengan benar." Bu Siti hanya mengangguk lemah. Raffi duduk di pojok ruang tamu, wajahnya pucat. Ketika Ustaz Rahman mulai membaca doa, tiba-tiba Raffi berkata dengan suara pelan tapi berat, "Dia marah, Ustaz." Dia bilang, "Jangan sentuh tanahnya." Ustaz Rahman menatapnya tajam. "Siapa yang bicara lewat kamu, Nak?" Raffi hanya menunjuk ke arah kebun belakang. Matanya meneteskan air hitam, bukan air mata. Menjelang tengah malam, mereka bertiga berjalan ke kebun. Langit pekat tanpa bintang. Lampu minyak bergetar tertiup angin yang entah datang dari mana. Ketika sampai di depan pohon pisang ketiga, Ustaz Rahman meletakkan garam dan daun bidara di tanah, lalu mulai menggali dengan cangkul. Suara cangkul menghantam tanah terdengar berat, bau anyir seperti darah lama mulai tercium. "Ini bukan tanah biasa," gumam Pak Darno. "Kayak habis disiram darah." Tak lama kemudian, dari dalam lubang muncul sepotong kain putih basah. Ustaz Rahman menyingkirkannya, dan tiba-tiba tanah
bergetar hebat. Angin berputar di sekitar mereka, membuat daun pisang bergerak liar. Dari batang pohon ketiga, keluar asap hitam pekat dan suara tawa berat yang bergema di udara. "Kalian mau bebaskan aku?" Terlambat. Seketika, tanah di bawah Raffi merekah dan tangan berbalut kain kafan mencengkeram pergelangan kakinya. Bu Siti menjerit histeris, tapi Ustaz Rahman segera menyiramkan air doa ke arah tangan itu. Suara mendesis terdengar keras, seperti daging terbakar. Arwah itu melolong, tapi tidak mundur. Dari kegelapan, 3 sosok pocong muncul bersamaan. 2 di antara mereka melayang pelan, tapi 1 yang paling besar berjalan mendekat dengan kepala menunduk. Itulah Pocong Karto, roh yang paling tua, dengan wajah hancur setengah, mata putih menyala seperti bara. "Dia sudah janji Ustaz," suaranya menggema di udara. "Raffi akan menggantikan kami." Raffi menjerit dan tubuhnya terangkat tanpa disentuh. Pocong Karto menatapnya tajam, sementara 2 pocong lain berputar mengelilingi mereka, seperti pusaran bayangan. Ustaz Rahman membaca doa lebih keras, namun tiba-tiba obor Pak Darno padam. Kegelapan total. Dalam gelap itu terdengar suara tawa anak kecil disusul tangisan perempuan. "Mereka bukan arwah biasa," bisik Ustaz Rahman. "3 nyawa ini dibunuh dan ditanam hidup-hidup oleh kakek Surip dulu. Mereka tidak butuh ampun, mereka ingin ganti tempat." Tanah di bawah pohon ketiga mulai ambles seperti lubang kubur terbuka. Raffi terisap pelan ke dalamnya. Bu Siti nekat berlari dan memeluk anaknya sambil menangis. "Ambil nyawaku, jangan anakku." Ustaz Rahman menancapkan tongkat kecil kayu ke tanah dan menaburkan garam sambil berteriak, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kembalilah kalian ke tempat asal." Cahaya putih menyambar dari tongkat itu, menyilaukan. 3 pocong menjerit bersamaan. Tubuh mereka meledak menjadi kabut yang tersedot masuk ke tanah. Raffi jatuh pingsan di pelukan ibunya. Ketika semua reda, Ustaz Rahman berlutut kelelahan. Ia menatap ke arah lubang yang kini tertutup sendiri oleh tanah sudah berakhir. "Tapi jangan tebang pohon ini, biarkan berdiri. Itu batas antara dunia kalian dan dunia mereka." Mereka bertiga kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Tapi sebelum menutup pintu, Bu Siti menoleh sekali lagi ke arah kebun. Dalam redup cahaya bulan, pohon ketiga tampak sedikit bergoyang meski angin sudah berhenti, dan dari balik daun pisang terlihat kain kafan kecil tergantung seperti baru digantung seseorang. Sudah seminggu berlalu sejak malam Jumat itu. Warga desa Sumberjati mulai tenang, tapi bagi keluarga Raffi, mimpi buruk belum berakhir. Sejak malam pemanggilan terakhir, Raffi tak lagi sama. Ia memang sadar, tapi setiap pukul 2 dini hari, matanya tiba-tiba terbuka sendiri dan menatap ke arah kebun belakang. Bu Siti kerap menemukannya berdiri di depan jendela, bergumam pelan seperti mengobrol dengan seseorang. "Mereka masih di sana, Bu. Tapi sekarang mereka cuma mau satu hal, pengganti." Awalnya Bu Siti mengira Raffi hanya trauma. Tapi setiap kali fajar datang, tanah di sekitar pohon ketiga tampak sedikit bergeser, seperti baru digali. Dan dari batang pohon pisang itu menetes cairan merah kehitaman seperti darah. Suatu malam, Ustaz Rahman datang lagi ke rumah itu. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali. Ia membawa kitab dan sebilah tongkat kecil dari kayu bidara. "Saya harus tahu siapa yang dikorbankan dulu," katanya lirih. "Kalau benar kakek Surip yang menanam mereka hidup-hidup, arwahnya tidak akan tenang sampai garis keturunannya menebus dosa itu." Pak Darno yang ikut mendengar hanya mengangguk pelan ia, lalu menceritakan sesuatu yang selama ini ia simpan. Dulu Karto, Jatmiko, dan 1 orang lagi digaji untuk menjaga kebun kakek Mufi.
Tapi karena salah satu dari mereka mencuri hasil panen, kakekmu murka. Mereka disiksa, dikubur hidup-hidup di bawah 3 pohon pisang sebagai pelajaran. Cuma satu yang mati duluan, 2 lainnya dikubur masih bernyawa. Ruangan mendadak senyap. Raffi memejamkan mata, lalu tersenyum aneh. Aku tahu, karena mereka sering cerita di telingaku tiap malam. Suasana membeku. Bu Siti langsung membaca ayat kursi sambil memeluk anaknya, tapi Raffi menatap ke arah kebun. Mereka ingin gantian, Bu. Satu dari keluarga ini harus mengganti tempatnya. Malam itu, Ustaz Rahman memutuskan untuk menuntaskan semuanya. Mereka keluar menuju kebun belakang dengan membawa lampu minyak. Udara tiba-tiba jadi sangat dingin, bahkan napas terlihat seperti kabut. Ketika sampai di depan pohon pisang ketiga, tanahnya tampak merekah lagi, dan di sela akar pohon terlihat tangan kecil pucat mencuat keluar. Bu Siti menjerit dan mundur, tapi Raffi justru mendekat, menatapnya tanpa ekspresi. Dia memanggilku, Bu. Aku harus turun ke sana. Ustaz Rahman segera memegang bahu Raffi dan mulai melantunkan ayat ruqyah. Tapi tiba-tiba lampu minyak padam. Dalam gelap terdengar suara seretan kain kafan yang mendekat perlahan, lalu berhenti tepat di belakang mereka. Ketika cahaya dari korek dinyalakan, 3 pocong berdiri di antara pohon pisang, menatap lurus ke arah Raffi. Wajah pocong Karto kini jelas terlihat. Separuh wajahnya hancur, tapi matanya penuh amarah. Keturunan Surip harus menebus darah kami. Ustaz Rahman membaca doa sekuat tenaga, tapi tiba-tiba Raffi menjerit keras. Dari dadanya keluar asap hitam pekat yang berputar membentuk bayangan pocong Surip, kakeknya sendiri. Maafkan aku yang mulai semua ini. Suara arwah kakek Surip serak dan parau, lalu menatap cucunya. Aku tak bisa pergi sebelum seseorang menggantikanku di bawah pohon itu. Tanah tiba-tiba amblas membentuk lubang besar. Raffi terhuyung dan jatuh ke dalamnya. Tapi Bu Siti spontan melompat dan memeluk anaknya. Ambil aku saja, jangan anakku. Pocong Karto menatap mereka tanpa suara. Lalu perlahan tersenyum. Lubang itu menutup sendiri dan seluruh kebun kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, Ustaz Rahman berteriak menggali tanah dengan tangan kosong. Tapi yang ditemukan hanyalah Bu Siti terbaring di dalam tanah, wajahnya tenang seolah tertidur. Tak ada tanda Raffi dimanapun. Ustaz Rahman menatap 3 pohon pisang itu. Pohon ketiga tampak lebih tinggi dan lebih hijau dari sebelumnya. Dari batangnya samar-samar terdengar suara napas pelan seorang anak laki-laki. Keesokan harinya, Pak Darno menemukan Ustaz Rahman duduk sendirian di kebun belakang, menatap 3 pohon itu tanpa berkata apa-apa. Sudah selesai, Ustaz? Tanya Pak Darno pelan. Ustaz Rahman hanya menjawab lirih. Sudah, tapi sekarang yang jadi penjaga bukan mereka lagi. Ia lalu berdiri dan pergi meninggalkan kebun angin, bertiup pelan, membuat daun pisang bergesek halus. Dan di antara 3 batang pohon itu tampak kain kafan kecil tergantung dengan tulisan tangan kering tanah, Raffi Surip. Hingga kini, warga Sumberjati percaya bahwa di malam Jumat, daun 3 pohon pisang di belakang rumah tua itu selalu bergerak sendiri, meski tanpa angin. Dan kalau kamu berdiri di sana sendirian, kadang terdengar suara remaja berbisik dari bawah tanah. Aku bukan mati. Aku cuma menggantikan mereka. Malam di desa Sumberjati tak pernah benar-benar sepi. 3 pohon pisang itu masih berdiri. Daunnya bergesek lembut, seolah berbisik nama yang baru saja digantikan. Warga bilang, kalau kau lewat di belakang rumah itu saat tengah malam, jangan menoleh ketika mendengar panggilan lirih dari arah tanah, karena mungkin
giliranmu yang berikutnya.